Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika listrik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan potensial listrik dan kapasitor. Mungkin dari rekan-rekan juga sudah pernah mengetahui apa itu potensial listrik dan kapasitor sendiri. Ini untuk definisi dari energi potensial sendiri. Jika muatan listrik dengan simbol Q kecil ini berada dalam suatu ruangan yang mengandung medan listrik, atau disimbolkan untuk medan listrik adalah huruf E besar, maka energi potensial listrik yang dimiliki muatan tersebut adalah U terhadap R. Nah, untuk R besar sendiri merupakan posisi acuan, misalnya tak berhingga, ataupun berhingga, atau pusat koordinat, atau di permukaan benda, dan sebagainya. Bergantung dari nilai di mana nilai energi potensial sudah diketahui. Nah, di contoh kasus, kita akan menghitung energi potensial sebuah partikel yang bermuatan Q kecil yang berada pada jarak sejauh R kecil dari muatan lain sebesar Q besar. Kedua muatan sama-sama berubah titik. Nah, ini ada nih ya, untuk kuat medan listrik di sekitar muatan Q besar dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum kolom. Jadi antara materi sebelumnya dengan ini juga saling berkaitan. Sehingga untuk medan listrik dapat kita cari yaitu 1/4π/0 Q besar per kuadrat R atau jarak kuadratnya. Untuk energi potensial sendiri yang dimiliki muatan Q kecil dapat dicari dengan rumus ini, karena vektor dari si medan listrik ini dan derivatif ya sejajar membentuk sudut 0 derajat, maka dapat menggunakan rumus E dikalikan dr-nya. Nah, ini untuk U terhadap R-nya bisa cari dengan rumus ini. Seringkali titik-titik acuan diambil pada jarak tak berhingga atau R0-nya tak berhingga, dan potensial di titik acuan ini diambil dengan 0 atau U tak hingganya sama dengan 0. Jika kita lakukan, maka akan diperoleh persamaan U terhadap R yaitu 1/4π/0 Q kecil kali Q besar per R. Nah, ini apabila kita gambarkan dengan energi potensial sebagai fungsi jaraknya dari muatan Q, maka kita peroleh gambar 2.2 ini ya. Makin jauh atau jaraknya semakin panjang, maka Q-nya juga akan semakin mengecil. Pada jarak R yang mendekati 0, energi potensial sangat besar. Energi potensial mengecil berbanding terbalik dengan jarak antar dua muatan yang semakin besar. Dari grafik ini kita bisa mengilustrasikan ya, jika jaraknya semakin mengecil maka Q-nya semakin besar, tapi ketika jaraknya semakin melebar atau makin besar maka Q-nya semakin kecil. Untuk sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki muatan Q besar. Jika sebuah muatan Q kecil berada pada permukaan bola, energi potensialnya adalah 0. Kita akan menentukan energi potensial muatan Q pada sembarang jarak dari pusat bola, maka bisa dengan rumus E sama dengan 1/4π/0 Q per R kuadrat, karena pada R0 sendiri sama dengan R besar, energi potensial memenuhi U terhadap R sama dengan 0, maka bisa dicari U terhadap R dengan persamaan ini. Untuk potensial listrik atau biasanya teman-teman namanya tegangan listrik ya, dengan satuan voltase ya, atau energi potensial per satuan muatan listrik. Nah, ini untuk persamaan dari potensial listrik sendiri, V terhadap vektor R sama dengan U terhadap vektor R per Q. Dan contohnya yaitu kita menyebut tegangan listrik atau PLN ya, 220 volt, tegangan baterai 1,5 volt, tegangan aki
12 volt. Nah, ini yang kaitannya dengan beda potensial atau energi potensial persatuan muatan listrik atau potensial listrik ya. Potensial listrik oleh sebuah partikel dapat dicari dengan persamaan E ini. Potensial listrik pada jarak R dari partikel tersebut kita hitung dengan persamaan ini. Sehingga medan listrik E terhadap vektor dr sejajar, sehingga vektor E dikali vektor dr sama dengan E dr cos theta 0 derajat. Dengan demikian dapat kita cari berapa V terhadap R-nya, yaitu dengan persamaan ini. Dengan menentukan bahwa pada jarak tak berhingga besar potensial sama dengan 0, maka kita cari V terhadap R-nya 1/4 pi E0 Q per R. Untuk potensial listrik yang dihasilkan oleh banyak partikel, cara menentukan potensial listrik pada banyak partikel yaitu dengan penjumlahan aljabar atau penjumlahan biasa ya. Potensial listrik yang dihasilkan masing-masing partikel, penjumlahan ini sangat berbeda dengan penjumlahan medan listrik yang dihasilkan oleh sejumlah muatan. Kemarin sudah kita bahas juga ya berkaitan dengan medan listrik ya. Dan muatan listrik, untuk medan listrik ini kita harus melakukan penjumlahan secara vektor. Memperhatikan tidak ada vektor berarti ada besar dan arah. Nah, ini ada contoh menentukan potensial listrik yang dihasilkan oleh sejumlah titik muatan. Ini ada Q1 dengan jarak vektor R1, ini ada Q2 dengan jarak vektor R2, dan ini ada titik pengamatan, resultannya vektor R, dan ada titik ketiga dengan jarak vektor R3. Bagaimana menentukan potensial listrik pada titik pengamatan P ini pada posisi dengan jarak vektor R ini dihasilkan dari masing-masing muatan oleh masing-masing muatan baik Q1, Q2 dan Q3. Maka di sini teman-teman bisa mencari jarak muatannya dulu. Muatan Q1 terhadap P, Q2 terhadap P, dan Q3 terhadap P. Maka didapat rumus R1, R2, dan R3. Setelah itu baru teman-teman mencari potensial yang dihasilkan muatan pada Q1, Q2, dan Q3 dengan persamaan V sama dengan 1/4 pi N0 Q1 per R1. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk tandanya ya, baik Q1, Q2, dan Q3. Setelah mendapatkan V1, V2, dan V3, maka tinggal dijumlahkan saja berapa total dari V-nya atau potensial totalnya berapa. V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Mudah bukan? Saya yakin teman-teman pasti bisa lah ya. Ini kan sudah jelas ya gambaran untuk cara menghitungnya. Kemarin juga sudah sempat kita belajar contoh soal berkaitan dengan muatan ya pada hukum kolom. Nah, ini untuk ada contoh, nanti teman-teman coba kerjakan. Ada 3 partikel berada posisi yang berbeda. Ada Q1, Q2, dan Q3 di masing-masing posisinya sendiri dengan jarak R1, R2, dan R3, serta ada titik pengamatan dengan jarak R. Dari masing-masing partikel, Q1 ini dengan muatan 2 mikrokolom, Q2 adalah 4 mikrokolom, dan Q3 min 5 mikrokolom. Tentukan berapa potensial listrik di titik P-nya. Nah, teman-teman nanti kerjakan dengan rumus ini secara runtun ya. Berapa V dari totalnya ini atau potensial total di titik pengamatan P ini. Perlu diketahui teman-teman jika ada mikrokolom berarti harus dikonversi dulu ya, jangan langsung dihitung. Dikonversi dulu baru dimasukin ke rumusnya. Oke, saya lanjutkan yaitu berkaitan dengan potensial momen dipol. Nah, ini dipol ini secara sederhana merupakan 2 muatan yang besarnya sama tetapi berbeda tanda dan
dipisahkan oleh jarak tertentu atau tidak berimbit. Dipol dapat dilukiskan sebagai berikut ya. Ini ya. Ada skema dari dipol listrik, ada muatan negatif dan muatan positif. Baik, apabila dilihat dari jauh ya, ternyata dua muatan dipol ini baik yang muatan negatif dan positif ini ya sangat tampak sangat berdekatan atau hampir berimbit, sehingga muatan total dipol yang terukur adalah 0. Namun jika diamati lebih dekat, dipol tampak sebagai muatan yang terpisah, jadi ada jaraknya. Nah, ini untuk hitung potensial pada jarak R dari pusat dipol ya, atau titik tengah dari antar dua muatan Q positif dan negatif yang membentuk sudut theta dengan sumbu dipol sumbu vertikal. Nah, ini untuk titik pengamatannya, ini untuk menentukan potensial dari titik P yang dihasilkan oleh dipol listrik yang bermuatan negatif dan positif. Nah, ini untuk perhitungan persamaannya ya, untuk pencarian R-nya dan delta R-nya. Untuk potensial di titik P yang dihasilkan oleh dipol yang bermuatan negatif, maka bisa dicari dengan V1 ini. Seperti ini. Dan untuk potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan Q positif, dapat dicari dengan persamaan V2 ini. Untuk potensial total di titik P akibat muatan min Q dan plus Q untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, kita dapat mengaproksimasikan dengan persamaan di bawah ini. Untuk bentuk potensial yang dihasilkan dipol, V sama dengan 1/4 πr0 mu per R kuadrat cos theta. Maka momen dipol sebenarnya sebuah besaran vektor dengan titik pangkal berada pada muatan negatif dan kepala berada pada muatan positif. Sehingga sudut theta adalah sudut antar momen dipol dan vektor posisi pengamatan. Nah, ini ya, theta terhadap pengamatan. Oke. Terus ini untuk ada beberapa momen dipol sejumlah molekul ya. Nah, ini untuk angka-angkanya. Untuk momen dipol baik untuk air, HCl, NH3, ada grup karbon monoksida dan grup NH ini. Ini untuk nilai dari momen dipol. Untuk potensial listrik plat sejajar, ini merupakan kapasitor plat sejajar, memiliki plat yang terpisah sejauh D ya. Ada sejauh D. Rapat muatan plat adalah sigma. Kita akan menghitung beda potensial antar dua plat tersebut dengan E sama dengan sigma per E0. Beda potensial antar dua plat maka bisa dicari dengan delta V atau minus sigma D per E0. Nah, ini untuk posisi plat sejajar dalam koordinat X dan Z. Nah, ini untuk jaraknya sejauh X sama dengan D tadi. Oke, terus untuk potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik ya. Nah, ini bahan dielektrik menyebabkan kuat medan yang dihasilkan muatan berubah dan potensial listrik di sekitar suatu muatan juga akan berubah karena adanya kehadiran bahan dielektrik tersebut. Potensial listrik di sekitar muatan titik yang ditempatkan dalam medium dengan konstanta dielektrika adalah ini dengan persamaan V sama dengan 1/4 kali E0 Q per R. Nah, ini untuk menentukan efek bahan dielektrik pada beda potensial. Oke, jika tidak ada bahan dielektrik, bagaimana antar dua plat? Maka dapat dicari E0 sama dengan sigma per E0. Rapat muatan yang dihasilkan di permukaan bahan dielektrik berbanding lurus dengan kuat medan dalam bahan dielektrik. Dengan X adalah konstanta bahan yang dikenal dengan suspensibilitas listrik bahan. Nah, ini untuk teorema usaha energi. Sebuah muatan mengalami gaya listrik atau vektor F sama dengan Q kali vektor E atau medan listrik. Kerja yang dilakukan gaya listrik untuk memindahkan muatan dari posisi R1 ke R2. Kerja yang dilakukan gaya luar sama dengan perubahan energi kinetik.
W sama, sehingga dapat dicari W berapa, yaitu K2 min K1. Nah, ini untuk K2 min K1, tetapan Q kali V adalah energi potensial listrik, atau biasa ditulis juga U. Selanjutnya dapat ditulis K2 min K1 sama dengan U1 min L2. Hukum kekawalan energi mekanik bagi partikel yang bergerak dalam ruang yang mengandung medan listrik berlaku di kasus ini. Nah, ini untuk bidang ekuipotensial. Jika muatan yang kita tempatkan berbentuk titik, maka potensial pada jarak R dari muatan memenuhi V sama dengan 1/4 E0 Q per R. Titik-titik yang berjarak sama dari muatan berada pada permukaan bola dengan pusat muatan, permukaan atau bidang yang memiliki potensial listrik yang sama dinamakan bidang ekuipotensial. Sehingga bidang ekuipotensial yaitu selalu tegak lurus garis gaya listriknya. Oke, nah ini untuk satuan elektron volt. Satuan energi ketika membahas atom dan molekul adalah elektron volt yang disebut eV. Satu elektron volt atau satu eV sama dengan energi yang dimiliki elektron ketika berada pada potensial 1 volt, atau 1 eV sama dengan muatan elektron kali 1 volt atau 1,6 kali 10⁻⁹ joule. Nah, ini untuk kapasitor. Tombol keyboard atau pada laptop Anda ya, atau komputer Anda, ini berfungsi sebagai kapasitor. Pemencatan tombol keyboard mengubah nilai kapasitansi tombol tersebut, dan mikroprosesor akan mendeteksi perubahan nilai sehingga huruf yang dipencet atau bersesuaian dengan tombol yang akan ditampilkan di layar. Contoh kapasitor pada gambar di samping. Nah, untuk kapasitansi dari kapasitor, ini berarti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor ini menyimpan muatan listrik disebabkan oleh besaran yang disebut kapasitansi. Berapa kapasitansinya? Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, makin besar pula muatan yang disimpan dari kapasitor tersebut. Dapat dirumuskan C sama dengan Q per V, atau 1 farad sama dengan 1 C per V. Dengan Q adalah muatan yang disimpan kapasitor, V beda potensial dua ujung kapasitor, dan C adalah kapasitansi kapasitor. Untuk satuan C adalah C per V, atau dengan nama khusus satuannya yaitu farad. Nah, ini ada berbagai jenis tipe kapasitor. Ini ada tipe mika, keramik, polistiren, polikarbonat, katalum, dan elektrolit atau aluminium. Dan ini untuk jangkauan dari kapasitasnya, yang mika ini 1 picofarad sampai 10 nanofarad, tegangan maksimumnya 10 sampai 600 volt. Sangat berguna digunakan pada daerah frekuensi radio. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa jenis tipe kapasitor yang bisa kita temui ya. Oke, terus kapasitor plat sejajar. Bentuk kapasitor yang paling sederhana adalah kapasitor plat sejajar. Kapasitor ini terdiri dari 2 plat konduktor yang sejajar dipisahkan oleh sebuah lapisan isolator. Ini untuk persamaan mencari kapasitansi kapasitor pada plat sejajar dengan jarak D ya. Nah, ini untuk memperbesar kapasitansi kapasitor, yaitu bisa dengan cara memperluas platnya, memperkecil jarak antar platnya atau D-nya, terus menggunakan material dielektrik. Nah, ini ada konstanta dielektrik dari sejumlah bahan ya, beberapa bahan. Ini ada vakum, udara, parafin, karet kertas, plastik, vinil, kertas, kuarsa, gelas, porselin, mika, etil, alkohol, dan air. Nah, ini untuk nilai dari konstanta dielektriknya. Nah, ini untuk kapasitor 1 bola konduktor. Dapat dicantumkan bersamaan ini untuk beda potensialnya. Kapasitansi bola konduktornya C sampai dengan Q per V. Untuk kapasitansi 2 bola konduktor konsentris dapat dicari dengan persamaan ini, dan kapasitansinya dengan persamaan C sama dengan Q per V. Ini untuk 2 bola konsentris dipasang pada satu beda potensial. Kapasitor 2 silindris konsentris dapat dicari dengan persamaan ini, baik kapasitansinya maupun beda potensialnya.
Nah, ini untuk kapasitor variabel. Ini atau VARQ ya, variabel kapasitor. Kapasitor yang dapat berubah kapasitansinya. Simbol kapasitor variabel dapat terlihat ya, ini untuk simbolnya. Nah, ini untuk skema tombol dari keyboard komputer tadi yang sempat kita bahas. Ini untuk pencarian kapasitansi akibat pergeseran tadi. Rangkaian kapasitor. Nah, ini kalau di rangkaian kapasitor, kalau seri itu seperti ini ya. Dia berurutan, tapi perhitungan diseperkan. Tapi untuk paralel dia sejajar, tapi perhitungannya dijumlahkan. Kebalikan dengan rangkaian listrik, jadi jangan sampai salah ya. Oke, untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor yang bermuatan menyimpan sejumlah energi, contoh pada kapasitor plat sejajar dengan jarak D. Nah, ini bisa dicari untuk baik beda potensialnya maupun kapasitansinya. Ini untuk volt atau volume ruang antar dua plat. Untuk volume kapasitor, rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor, energi persatuan volume dapat dicari U sama dengan U besar per volt, U setengah dari masalah dielektrik, E0 kali E besar kuadrat. Terus ada namanya pengosongan kapasitor. Misal sebuah kapasitor yang berisi muatan dihubungkan secara seri dengan sebuah hambatan R, maka muatan pada kapasitor akan mengalir melalui hambatan R sehingga lama-kelamaan muatan kapasitor akan semakin kecil atau akhirnya habis. Peristiwa ini disebut pengosongan kapasitor atau yang dinamakan proses discharge ya. Nah, ini untuk sebuah kapasitor yang dihubungkan seri dengan sebuah hambatan. Nah, ini untuk simbol kapasitor dan ini untuk tahanan atau hambatan. Ini tanda pada persamaan ini delta Q sama dengan min I per delta T. Tanda minus ini ada menunjukkan bahwa muatan kapasitor berkurang atau akibat adanya terjadi discharge ini ya, atau pengurangan pengosongan. Pengosongan kapasitor yaitu bergantung tegangan kapasitor terhadap waktu I sama dengan V per R. Oke, terus ini pengisian kapasitor. Mula-mula kapasitor kosong dan saklar dalam keadaan tegangan. Dengan antar dua kaki kapasitor 0 pada saat T sama dengan 0 saklar ditutup sehingga arus listrik mengalir dan kapasitor maka mulai terisi. Dengan demikian, tegangan antar dua ujung kapasitor makin meningkat. Maka dapat dicari berapa V-nya dengan persamaan ini. Dan untuk skema rangkaian pengisian kapasitor ada tahanan, ada kapasitor, ada saklar, dan ada muatan positif dan negatif. Pengisian kapasitor yang bergantungan tegangan kapasitor terhadap waktunya ya. Ini ada contoh, ada dua plat sejajar dengan luas penampang masing-masing 0,05 meter persegi dipisahkan sejauh D 0,1 mm. Di antara dua plat diselipkan dua bahan dielektrik dengan ketebalan yang sama masing-masing dengan konstanta dielektrik K1 dan K2. Tentukan berapa kapasitansi yang dihasilkan oleh dua plat sejajar tersebut yang terpisahkan oleh adanya kehadiran bahan dielektrik juga ya. Yang kedua, diketahui lebar plat 3 cm dan panjangnya 20 cm. Jarak antar plat 0,01 mili. Sepertiga bagian lebar plat diisi dengan bahan dielektrik dengan konstanta dielektrika sama dengan 200 dan sisanya berisi udara. Berapa konstanta dielektriknya? Nah, ini silakan teman-teman nanti dicoba untuk latihan ya. Ada 3 soal berarti ya. Soal latihan dicoba dikerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.